biasa dipanggil Zahra. Saya merupakan mahasiswa PPD dari Universitas PGRI Jakarta, jurusan Bimbingan dan Konseling. Sebelum lebih lanjut, ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait kelola waktu dengan bijak untuk meraih prestasi belajar. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, ini teman-teman, apakah ada yang merasa waktu belajarnya kurang, kemudian tugas selalu menumpuk, kemudian kalian belajar secara terburu-buru? Apakah teman-teman semua merasakan? Ya. Kapan? Saat ini? Saat ini. Ya, oke. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, hal tersebut kemudian saya mengambil judul ini untuk menjadikan layanan pada siang hari ini. Nah, maka dari itu tujuan layanan pada siang hari ini yaitu yang pertama, untuk tujuan layanan pada siang hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian manajemen waktu belajar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat mengelola waktu belajar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi kebiasaan yang menghambat pengelolaan waktu belajar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyusun jadwal belajar sederhana sesuai prioritas kegiatan. Seperti itu teman-teman. Lanjut mas. Nah, untuk kesepakatan kita pada siang hari ini yaitu yang pertama, dilarang berisik. Apakah teman-teman sepakat? Sepakat. Oke. Yang kedua, dilarang makan. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sepakat? Oke. Jadi kalau makan tidak diperbolehkan ya, tetapi kalau minum silakan. Oke. Yang selanjutnya, dilarang tidur. Apakah teman-teman sepakat? Dilarang tidur ya. Tidak apa-apa. Dan yang terakhir, dilarang menggunakan HP kecuali ada instruksi untuk menggunakan. Oke teman-teman, sepakat untuk keempat aturan ini? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk kegiatan pada siang hari ini yaitu ada yang pertama, nanti kalian membentuk kelompok ya. Kemudian yang kedua, nanti ada topik yang akan dibahas untuk teman-teman semua. Kemudian yang ketiga ada diskusi, dan yang keempat nanti ada presentasi. Nah, sebelum memulai membentuk kelompok, kita untuk kelompoknya mau hitung atau bagaimana? Ada 8. Kemudian hal-hal yang mungkin nanti bisa tersenggol atau bisa pecah dan lain sebagainya boleh disimpan terlebih. Yang berpotensi jatuh kemudian bisa pecah. Oke, sudah siap semuanya? Nah, setelah itu silahkan siapkan 1 bolpoin. Taruh di antara kalian dan teman kalian. Satu aja, 1 bolpoin saja. Oke, 1 bolpoin saja. Oke, sudah siap semua? Oke, sudah siap semua? Nah, nanti ketika saya bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau saya bilang sakit, kalian pegang baru. Kalau saya bilang singkat, nah nanti silahkan cepet-cepetan ambil poinnya. Oke, sudah paham teman-teman? Oke, kita mulai ya. Yuk, siap? Sakit, sikut, sakit, sakit, sikut, sikut. Nah, belum fokus ya. Ulang ya. Sikut, sakit, sakit, sikut, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Dapat fotonya boleh apa? Silakan kembalikan lagi.
Manfaat mengelola waktu belajar adalah dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak terburu-buru, pekerjaan lebih efisien, dapat memiliki waktu tidur yang teratur, tidak mengurangi stres, dan dapat mengatur skala prioritas. Terima kasih ya. Ini untuk manfaat mengelola waktu belajar yang pertama dapat meningkatkan efektivitas belajar secara terjadwal, membuat lebih fokus dan materi lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua yaitu kebiasaan untuk menunda-nunda atau prokrastinasi. Nah, perencanaan waktu dapat membantu peserta didik mengerjakan tugas secara bertahap sehingga
Teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila nanti ini saya share di ketua kelasnya ya.